warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ziad. Saya bersama dengan teman-teman dari tim intrapersonal. Tentunya kami akan memberikan sebuah tips ya, cara membuka presentasi dan cara presentasi yang baik. Nah, tips yang pertama, Anda harus ucapkan salam. Betul sekali. Jadi, poin yang pertama itu yaitu salam. Dan salam itu biasa kita ucapkan dengan hal yang seperti biasa. Dan itu kalau misalkan itu salam, kita juga harus ada dilihat di situ antusiasnya. Salam yang pertama yaitu misalkan contohnya itu selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Atau contohnya kalau misalkan itu buat anak muda yang zaman sekarang itu hi guys. Kalau misalkan itu, nah kita di situ kalau misalkan udah ucapin salam, lalu kita diam sejenak untuk mendengarkan jawaban dari audiens. Kalau misalkan itu audiens sudah menjawab, lalu kita langsung antusias juga kalau misalkan itu iya jawaban dari situ. Jadi poin yang pertama itu dari salam juga gitu. Dan yang kedua adalah hindari awal yang negatif. Jadi tips yang kedua adalah hindari awal yang negatif. Yang pertama yaitu dari sisi pakaian. Kenapa pakaian? Karena pertama kali orang lihat kita itu dari segi pakaian. Orang itu jadi nggak percaya sama kita kalau kita ini pakaiannya nggak rapi. Jadi bisa mungkin nih pakaian yang kita kenakan saat presentasi yaitu rapi. Gimana nih caranya kalau kita itu nggak bisa milih pakaian yang sesuai sama kita? Yang pertama yaitu kita bisa minta pendapat ke teman kita, apa sih pakaian yang cocok kita pakai waktu mau presentasi. Yang kedua yaitu kontak mata. Jadi presentasi itu adalah kegiatan komunikasi satu arah kita dengan audien. Jadi audien itu akan merasa sangat bosan kalau kita itu nggak bisa kontak mata sama mereka. Itu tuh jadi gimana ya, bosenin gitu. Kita tuh kayak ngomong sendiri seolah nggak ada audien. Jadi efek negatifnya mereka itu bisa sibuk sendiri. Misal ngobrol sama teman sampingnya atau sibuk sendiri sama kegiatannya. Solusinya yaitu kita itu bisa latihan di rumah. Contohnya kita bisa ngomong sendiri di depan kaca yang ada di kamar kita. Kemudian yang ini tuh sering banget dianggap sepele ya. Yang ketiga itu melakukan hal-hal yang nggak penting. Contohnya kita itu presentasi duduk ya, misalnya kita duduk saat presentasi materi-materi perkuliahan kita. Kita itu sering kali mainan ballpoint atau mainan apa aja yang ada di depan kita. Nah ini tuh menimbulkan efek kurang percaya diri terhadap para audien. Jadi tuh audien tuh kayak nggak percaya sama kita kalau kita itu telah menguasai. Dan yang ketiga adalah pujian. Tips yang ketiga yaitu adalah pujian. Jika teman-teman melakukan presentasi, mau itu di luar daerah atau di depan teman-teman sekelas, kita harus memberikan pujian kepada teman-teman kita yang ada di kelas ataupun di luar daerah yang kita melakukan presentasi. Misalnya kita memuji kota asal yang kita lakukan presentasi atau seminar. Oke, contohnya yaitu selamat pagi teman-temanku yang cantik dan ganteng. Kami di sini akan melakukan presentasi dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari tips pujian. Oke, dan yang keempat, Anda harus sebutkan nama dan status Anda. Selanjutnya adalah tips yang keempat mengenai pengenalan dalam presentasi. Yang pertama adalah kalian tuh harus energi, harus powerful, yaitu kalian tuh jangan terlalu lemas atau jangan flat, karena kalau misalnya kayak gitu audiens juga tidak akan memperhatikan kita. Lalu yang kedua adalah eye contact. Eye contact itu jadi kita harus ke audiens, jangan ke yang lain, jangan ke kanan, ke kiri atau ke bawah segala macam itu. Lalu kita juga harus tersenyum. Kalau kita tidak tersenyum maka nanti
Dan yang kelima, Anda harus sebutkan tujuan dan manfaat. Berikutnya adalah tips yang kelima. Tips yang kelima adalah tips yang terakhir tapi menjadi tips yang terpenting. Kenapa? Karena di tips yang kelima ini kita akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kita presentasi. Misalnya seperti ini. Oke teman-teman, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dan tentunya berjalan. Itu contohnya. Oke, baik teman-teman semua, ya baru saja kita menyaksikan tips bagaimana caranya membuka presentasi yang baik. Dan selanjutnya kami akan memberikan sebuah tips untuk Anda bagaimana caranya presentasi Anda bisa lebih baik. Dan tips dari kita ini bisa teman-teman praktekkan nanti ketika sedang presentasi. Nah, tips yang pertama adalah jangan terpaku dengan teks. Jadi Anda harus bisa mengeksplor kemampuan Anda agar tidak terpaku dengan teks. Nah, kemudian yang kedua, tipsnya adalah Anda harus menggunakan gestur tubuh Anda ketika presentasi. Karena dalam sebuah ilmu psikologi juga 60% yang menentukan pemahaman orang lain dalam presentasi kita adalah gestur tubuh yang kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga, Anda harus memberikan sebuah pemahaman tentang poin-poin pentingnya. Jadi presentasi yang tadi Anda sudah jelaskan dari awal sampai akhir, Anda jelaskan ulang poin yang penting agar audiens Anda bisa memahami yang Anda sampaikan. Kemudian yang keempat, Anda harus menguasai materinya. Jadi sekeren apapun Anda presentasi, kalau Anda tidak menguasai materinya maka tidak akan bisa difahami oleh audiens. Nah, kemudian tips yang kelima adalah Anda harus antusias. Kenapa? Karena kalau Anda presentasinya tidak semangat dan antusias, maka orang lain tidak akan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu kelima tips dari yang kami buat. Nanti setelah ini akan ada beberapa contoh dari teman-teman kita yang sudah membuat video yang akan bisa dibagikan kepada Anda, dan Anda bisa contoh mana contoh yang baik dan mana contoh yang salah, gitu ya. Anda nanti bisa praktekkan, semoga bermanfaat. Dadah. Manfaat dari modal kerja yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan berjalan secara efisien dalam mengoperasionalkan perusahaannya. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Dan manfaat modal kerja yang pertama, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara lebih efisien. Yang kedua, memungkinkan semua kewajiban-kewajibannya. Dan Ya, betul sekali. Jadi poin yang kedua adalah kita harus menggunakan gestur tubuh, yaitu kalau misalkan itu gestur tubuh itu tidak terlalu monoton untuk dilihatnya. Jadi contohnya itu nih. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan. Nah, itu seharusnya tidak baik untuk dilakukan. Jadi yang sebenarnya kita itu untuk presentasi yang baik yaitu kita memakai dengan gaya kita masing-masing. Jadi kalau misalkan presentasi juga nggak apa-apa kita sambil jalan ataupun kita melakukan gerakan yang lainnya yang sebisa kitanya juga kalau misalkan itu. Nah, jadi kalau misalkan itu pas dari situnya audiens juga melihat kita juga, oh iya ini presentasi yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. 5 teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan akan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi. 5 teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan akan fisiologis. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembagian pembiayaan. Yang pertama itu ada karakter. Jadi kita itu harus tahu karakter dari penerima pembiayaan tersebut. Yang kedua adalah opportunity, di mana penerima itu mampu membayarkan dan kita melihat dari segi penerimaan si pembiayaan. Prinsip pemberian pembiayaan. Yang pertama adalah karakter, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somebody, I just wanna dance with somebody. It could be anybody. Tell me, are you that somebody? Don't matter who you are, just love me the way I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody, but I could never ever dance like Bobby. You could dance, I'ma watch your body. I just wanna stand right behind it. I just wanna chance with somebody, pop a couple sands with somebody. Every time she dances, it's exciting. Throw a bunch of bands on, get tired. I'm the god, I just wanna goddess. Gotta use a bedroom for a closet. Got a whole bedroom on a private. I know her